Ya, saya ingin bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kelompok. Woi. Iya, 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 iya. udah pikir lah. Oh ya. Tahu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat, yang sama-sama kami hormati Bapak Irawan SPDI MPDI selaku dosen pengampu pelajaran mata kuliah komputasi pendidikan Islam. Uh, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikri Suryadi dari kelompok 2 Komputasi Pendidikan Islam dengan anggotanya yaitu Ibnu Hammam Al-Bantani, Flito Rizky Renaldi, Nahwa Fajriyah, Regita Cahyani Syafitri, Salsabila Anadoya. Baik, langsung saja. Ya, materi pertama akan dibacakan oleh Ibnu Hammam Al-Bantani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pengenalan Microsoft Excel. Sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi pembuatan grafik, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif, mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Permasalahan sederhana tersebut misalnya membuat rencana kebutuhan barang meliputi nama barang, jumlah barang, dan perkiraan harga barang.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila Anadoya, kepada yang dipersilahkan. Fungsi Microsoft Excel. Yang pertama, kalkulasi. Dengan program ini kita bisa melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan mudah, baik perhitungan yang sederhana maupun dengan rumus-rumus yang sangat kompleks. Yang kedua, grafik. Dengan program ini Dengan program ini kita bisa mempresentasikan data kita dalam bentuk grafik yang komunikatif. Yang ketiga, otomatis. Dengan Excel kita bisa menggunakan otomatisasi penghitungan data yang kita ketikkan. Dengan perumusan yang benar, maka Excel akan langsung melakukan perubahan secara otomatis terhadap data kita setiap kali mengalami perubahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Regita Cahyani Sapitri, kepadanya dipersilahkan. Kekurangan Microsoft Excel, yang pertama, program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Yang kedua, akses fungsi program yang terbatas. Yang ketiga, jumlah baris sel sangat berjumlah banyak tetapi juga terbatas. Yang keempat, fitur add-ins Excel yang kurang optimal. Yang kelima, pada versi terbarunya membutuhkan komputer dengan spesifikasi menengah atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rito, kepadanya dipersilahkan. Fungsi rumus Microsoft Excel. 1. Fungsi average. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data, range, bentuk umum penulisan adalahnya, atau itu ada average, pakai nomor 1 dan nomor 2. Dan seterusnya adalah range data, yang akan dicari nilai rata-ratanya. Misalnya, kalau misalnya Anda ingin mengisi rata-rata nih, pakai aja datanya E8 sampai G8. Maka rumus itu adalah average, E8, dan G8. Kemudian itu tekan enter. Yang kedua adalah fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah sum number 1, number 2, sampai seterusnya. Di mana nomor 1 dan nomor 2 ini adalah range data yang akan dijumlahkan. Misalnya, kalau misalnya ingin membuat range data itu, bisa klik sum dalam kurung E8 dan G8, kemudian tutup kurung, kemudian tekan tombol enter. Yang ketiga, fungsi max atau max. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Range bentuk umum penulisan adalah max dalam kurung number 1, number 2, dan tutup kurung. Di mana nomor 1 dan nomor 2 ini seterusnya akan menjadi range data atau numerik yang akan dicari nilai tertingginya. Misalnya, kalau misalnya ingin membuat range 8, data E8 sampai G8, maka rumus adalah max dalam kurung E8 sama dengan G8 tutup kurung. Kemudian tekan tombol enter. Yang keempat adalah fungsi min. Terima kasih. Terima kasih nih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Gimana nih? Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya.
Boleh nggak? Ya, silakan. Apakah kita Pelan-pelan bisa, ya, apakah kita bisa membuat rumus sendiri dalam penggunaan Microsoft Excel, atau kita hanya bisa menggunakan rumus dari Microsoft Excel sendiri? Oh, ini tadi ngebahas apa tadi? Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, apakah kita Pelan-pelan ya, bisa, Rojak ya. ya, apakah kita bisa membuat rumus sendiri dalam menggunakan Microsoft Excel? Atau cuman bisa pakai rumus yang udah disediakan aja dalam Microsoft Excel? Udah jelas belum? Coba tolong diulang lagi. Ya, pertanyaannya, apakah kita bisa membuat rumus sendiri dalam penggunaan Microsoft Excel? Atau cuma kita bisa pakai rumus yang udah disediakan aja gitu? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhad dari kelompok 3. Ingin bertanya, bagaimana sih cara kita belajar tentang Microsoft ini nih, tentang Microsoft PowerPoint ini? Apakah dengan cara praktek atau materi aja, atau dua-duanya kudu tuh harus? Bagaimana? Tolong berikan cara yang efektif lah. Bisa diulangi lagi? Bagaimana cara kita mempelajari tentang Microsoft Excel ini nih? Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Apa dengan cara materi saja, atau dengan prakteknya, atau dua-duanya harus? Ini materinya sekarang tentang Microsoft Excel ya? Microsoft Excel. Iya. Ya udah gitu, intinya bagaimana caranya kita mempelajari Microsoft Excel gitu kan. Kan pakai rumus-rumus tuh. Apakah kita mempelajarinya menggunakan materi atau praktek, atau dua-duanya gitu. Selanjutnya Saya. ada yang ingin bertanya lagi? Sofi mau nanya dong. Saya. Iya, jangan berebut. Sofi. Sama-sama. Mohon maaf, ini pertanyaan yang terakhir ya. Sofi mau nanya. Aku dong. Iya, kan? Yang duluan siapa tadi? Aku. Bohong. Salwa atau Sopri? Ini Nurul mau nanya. Nurul mau nanya. Mau dong. Mau belanja. Home Pimpa dulu deh. Siapa nih yang mau nanya? Satu lagi. Kita mau nanya. Kalau mau nanya. Nurul mau nanya. Udah cepet sih, Nurul aja kan Nurul. Siapa nih? Mikroil. Dari tadi Salwa. Lo menurut atau siapa? Udah lo, gue aja nanya. Si Henry juga nanya. Teman-teman, pertanyaannya ini tadi yang pertama Salwa dulu ya? Ya. Udah, silakan Salwa untuk Saya. bertanya. Oke, silakan. Apa sih referensi Microsoft Excel dalam pendidikan Islam? Jelas nggak? Silakan diulangi lagi. Referensi Microsoft Excel
dalam pendidikan Islam. Untuk teman-teman jawabannya harap ditunggu ya. Terima kasih. Makanya belantang-belantangan amis. Coba. Bicara apa itu? Aisyah pasti. Asin. Asin. Amis. Oh, gimana sih itu? Berarti lain milik yang mana? Mau ada agak-agak tuh gitu, besing dede hayang. Mudah biasa, mudah seperti betul-betul ke bawaan gitu. Iya, nah itu. Tahu ke dalam loba mana nih? Jadi tanya kan dia mah? Ya, 200 deh. 200. 200 yang tanggal 5 cari lah. Tahu? Yang di imam mau ke sirap cuma. Kayaknya mau barang bawang ke di imam celangan. Di berek itu kayak. Tidak ada salah. Hikmah itu matiin mikrofonnya. Hikmah, mute dulu. Buah kali itu saja tuh kan ya. Salam garing. Oh, ini garing. Basuh pisan udah. Pasti kan naon? Iya nanti dipakai si Nona. Bapak sih nanya. Mana cara deh? Ini kumaha deui di kana tes juga laptop. Buset. Anjing. Itu apaan tuh yang geter-geter itu? Ngapa sabun? HP-nya pada getar HP-nya. Kirain yang geter-geter. Baik, teman-teman. Pertanyaan nomor akan dijawab oleh Pelito. Kepada dipersilahkan. Dijawab oleh. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ojak. Apakah kita bisa membuat rumus sendiri di Excel? Ya, jadi terdapat banyak rumus di Excel itu. Seperti tadi average, tapi menurut saya cari juga di Google. Kalau misalnya udah mending ikutin yang dulu aja. Tapi kalau misalnya masih ada buat mungkin bisa diprotes ke Google-nya mungkin. Kasih cukup gitu aja. Jawaban macam apa ini? Kayaknya kegedean ya.
Gue liat dah itu apaan dah di grup dah. Wah, harus ulang dari awal. Oh, diam. Sebentar ya, lagi nyari jawaban. Oh, baik, baik.
Itu aja pakai bahasa baku aja. Intinya pakai bahasa baku aja. Oh. Selanjutnya, pertanyaan dari Farhat akan dijawab oleh Ibnu Hammam Al-Bantani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan saudara Farhat. Lah itu Jadi setelah saya survei, bagaimana cara kita mempelajari tentang Microsoft Excel? Jadi cara mempelajarinya itu ada 12 tips. Itu yang pertama, kita harus pelajari perhitungan dasarnya. Nah, terus ada kalkulasi cepat dengan autosum. Nah, yang ketiga ada otomatis data sederhana dalam sel. Yang keempat, memformat angka. Yang kelima, membuat tabel. Yang keenam, membuat crash atau grafik. Ketujuh, menggunakan format cal. Kedelapan, menggunakan fungsi manual. 9, menggunakan conditional formatting. 10, menggabungkan dua kolom atau baris. 11, menggunakan template untuk mempercepat Anda dalam bekerja dengan Excel. Dan yang terakhir, menggunakan IDDIN untuk menambah fungsionalitas Excel. Jadi untuk mempelajari Microsoft Excel, itu harus tahu tips yang ke-12 tadi yang saya sebutkan. Maaf, pertanyaan saya bukan itu. Boleh nambahin Woi. Ini mah kan pertanyaannya bagaimana paling efektifnya, apakah dengan cara praktek atau materi aja gitu maksudnya. Gitu bukan tips kayak tadi, bukan. Ya, silakan Ahmad Iqbal ingin menambahkan. Ya, intinya sih yang diterangkan tadi oleh Ibnu ya, Bang Ibnu ya. Ya intinya lah dari persoalan Bang Farhat, intinya ya metodenya ya kita harus turun tangan ya, supaya supaya bisa mengoperasikan icon-icon yang disebutin Bang Ibnu tadi. Jadi intinya dari Bang Ibnu itu disebutin tadi ada 12 icon atau berapa itu tadi, ya intinya kita harus turun tangan gitu. Disebutnya kayak praktek lah, intinya praktek ya. Supaya karena kalau teori saja itu pastinya nggak bakal ngerti. Kalau hanya teori lah, teori mah nggak bisa nggak bisa bakalan kita bisa gitu, hanya teori. Namanya teori kan cuma pengertian kan, bukan kayak kita bisa atau enggaknya. Jadi ya intinya itu, jadi kita harus turun tangan supaya kita paham apa fungsi icon ini dan icon itu, supaya kita lebih mudah lagi atau lebih bisa lagi lah dalam mengerjakan misalkan suatu persoalan atau logaritma atau membuat diagram kayak gituan. Ya intinya begitu, kita harus turun tangan. Cukup dan terima kasih. Nah, jadi kan tadi kamu bertanya gitu, maksud gue mah harusnya gimana nih, praktek atau materi aja gitu. Gitu ya udah, makasih. Tapi ini gue bingung juga. Saya bingung juga kalau gimana kan orang-orang tuh kan tipe belajarnya beda-beda tuh. Ada yang auditory, ada yang visual, sama ada yang kinestetik. Yang visual tuh kayak orangnya tuh kayak walaupun ini dia bisa lah, maksudnya gampang masuk gitu, walaupun dia ada berisik gitu di kelas gitu, tapi dia bisa nyimak gitu. Terus ada juga yang auditory itu dia nggak bisa salah dikit lah maksudnya gitu, dan dia juga bisa nangkap pelajaran tuh dari kayak suara gitu. Nah itu gimana tuh buat orang-orang kayak gitu tuh, makanya saya nanya tuh harusnya gimana praktek atau
eh, materi aja gitu. Oke lah kalau gitu. Ya baik, terima kasih pada Ahmad Iqbal yang sudah menambahkan. Kepada saudari Salwa, tadi pertanyaannya referensi dalam Microsoft Excel dalam pendidikan Islam atau fungsinya ya? Relevansi itu kaitan atau sangkut paut. Paham? Oh, jadinya relevansi ya? Iya. Baik, terima kasih.
Ini sedang di-record. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Salwa aku oleh Fajri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa. Menurut Sumarno, dalam buku pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi 2020, Microsoft Excel merupakan salah satu produk perangkat lunak untuk pengolahan data yang dibuat oleh Microsoft. Ya, baik. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.